Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Masuk sudah kita di akhir bulan ya. Kita sudah masuk di bulan terakhir, bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, bulan di mana kita boleh bersama-sama mulai merasakan suasana Natal. Amin. Setiap keluarga mungkin sudah mulai memasang pohon Natal. Setiap keluarga mungkin sudah mulai ater-ater ya. Kemarin saya sudah dapat itu ya, ater-ater gitu. Terima kasih ya. Seperti biasa di awal bulan kita akan kembali menyampaikan bersama pengakuan iman kita ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendeklarasikan apa yang menjadi iman kita. Ada 11 pengakuan iman dan setiap pengakuan yang akan kita ucapkan, kita sampaikan, kita dahului dengan kata-kata aku percaya. Mari dengan kasih kita akan memulai pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Aku percaya Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, bangkit ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Aku percaya oleh pelanggaran 1 orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Aku percaya keampuhan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Aku percaya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Aku percaya karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Aku percaya pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Aku percaya baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Aku percaya pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Aku percaya kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama, untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua, untuk menerima hukuman kekal. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala, bulan yang kita nantikan, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh dengan ceria. Bagi pribadi saya, bulan-bulan seperti ini
sangat menyentuh hati saya untuk mendengarkan setiap lagu rohani, lagu Natal. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat yang selama ini saya berada di sini sangat menguatkan hati saya, karena saya yakin dan percaya keluarga jemaat yang di tempat ini adalah keluarga saya sendiri. Puji Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan karena kita tahu bahwa juru selamat kita itu Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita walaupun dalam segala percobaan. Dia senantiasa, tangannya senantiasa menopang di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini, saat ini kita boleh datang bersama-sama untuk meninggikan Dia. Haleluya. Glory bagi Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Juru Selamat kami, Tuhan kami yang ajaib. Walau kami harus berjalan dalam kekelaman, Engkau tetap setia Tuhan. Haleluya Yesus. Walau harus ku jalan, haleluya, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedikit pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, nyalakan yang di Yesus Engkau Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyata dalam hidupku, bagi hidupku. Tiada pernah Tuhan sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanyalah Kau yang ku sembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku. Haleluya
Yesus, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya Yesus, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, Engkau juru selamatku. Dalam kasih-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan. Hidupku mari menyembah Dia, glory bagi-Mu Yesus. Besar setiamu Tuhan, haleluya. Engkaulah juru selamat kami, oh haleluya Yesus. Kuasa-Mu Yesus, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, oh haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, mari menyembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau benar Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Janji-Mu adalah iya dan amin, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan sangat ajaib di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Bapa kami surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kembali kami jemaat-Mu di tempat ini untuk datang ke hadirat-Mu Yesus, yang mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga pada akhirnya bulan ini Tuhan, kami yakin dan percaya, bulan yang penuh dengan ceria, bulan yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu berada bersama-sama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menopang di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari Tuhan, kami menyatukan hati kami Bapa.
kami mau datang dan memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari Tuhan. Biar kami boleh layak di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Bapa. Lewat firman yang akan disampaikan, biar dapat menguatkan kami yang ada, yang hadir pada pagi hari Tuhan. Biar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama saya katakan, amin. Masih semangat? Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menguatkan kehidupan kita hingga saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, terus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih sanggup untuk terima sukacita? Amin. Tetap semangat, kita akan berdiri terus karena bulan yang penuh dengan ceria, bulan yang penuh semangat, bulan yang telah kita nantikan. Terima kasih sukacita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita tetap dengan ceria bagi Tuhan. Kita akan bersorak-sorai karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tak dapat kalaikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Silakan jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biar kita boleh sama-sama hidup seturut dengan kehendaknya. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi apabila kita mendekatkan diri kepadanya, Dia akan selalu menopang kita. Karena tangannya selalu terbuka buat kita. Walaupun kita sudah jatuh dalam jurang, tetapi Tuhan selalu menopang kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sangat peduli. Tuhan kita adalah Tuhan sangat memperhatikan kita. Saya percaya Bapak dan Ibu, pada pagi hari banyak sekali pergumulan yang sedang dihadapi. Tetapi yakinlah dan percaya, Tuhan akan menolong engkau. Haleluya Yesus. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadikan kami indah di hadirat-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Mengalirkan jalannya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datangnya Bapa, ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jadikan kami indah Tuhan. Haleluya. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Jadikan aku indah, indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu
di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah, jadikan aku. Untuk waktu selanjutnya saya sebagai hambanya, turut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk bisa masuk. Mari Bapak Ibu, kita menyatukan hati kita. Kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Anak-anak yang akan meneruskan kegerakan di gereja ini. Anak-anak yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati untuk anak-anak kita ini. Haleluya. Dengan kasih, Pak Wahyu akan berdoa untuk kita semua. Saya undang setiap pengurus untuk maju ke depan. Pak Juli, Pak Hari. Haleluya. Pak Bambang, monggo. Haleluya. Haleluya. Sini Pak. Terima kasih. Haleluya. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh berjumpa lagi dengan Tuhan, menikmati anak-anak yang luar biasa. Kami melihat Tuhan, anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang siap dipersembahkan bagi Tuhan. Amen. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anak yang mewarisi barisan tentara Allah, barisan Allah. Sama seperti Daud yang muda, Daud yang tidak dipandang itu, yang mengalahkan Goliat. Karena ada Tuhan yang besar menyertai. Demikian anak ini akan disertai Tuhan. Inaralamas, biarlah anak-anak ini mulai hari ini penuh pengurapan. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama buat anak-anak kita. Kiralamas syekaralah yarala, anak-anak yang berkuasa, anak-anak yang penuh pengurapan. Masa mudanya adalah masa muda yang disertai Tuhan. Anak-anak walaupun kecil, tetapi kekuatannya luar biasa. Inarala masyekara la yarala 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 bo. Kerala yarala masyekara la yarala 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 yarala. Barisan Tuhan ada di tempat ini. 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 Kerala masyekara la yarala yarala mo. Kerala masyekara la yarala 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 mo. Hamba memberkati orang-orang tua Tuhan yang mengasuhnya, guru-guru sekolah minggu. Kami minta Tuhan hari ini nama Tuhan menyertai, nama Tuhan diutamakan ya Tuhan, sama seperti Daud ketika melawan Goliat. Engkau datang mendatangiku dengan lembing tombak, aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Biarlah guru-guru, para pengasuh-pengasuh mengasuh anak ini dengan nama Tuhan. Kerala masyekara la yarala masyekara la yarala yarala mo. Kerala masyandara la yarala 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 mo. Kami membangun generasi yang baru Tuhan. Generasi yang baru, generasi yang lahir sejak kecilnya mencintai Tuhan. Kerala masyekara la yarala. Wow. Yes Lord. Inarala masyekara la yarala mo. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus yang manis jamah. Jamah, jamah, Roh Kudus yang manis jamah. Jamah, 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 jamah. Jamah, jamah. Jamah Roh Kudus yang manis jamah. Mengalir, 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 mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Memenuhi roh, jiwa dan tubuh adik-adik kami. Mari Allah Roh Kudus.
Dahsyat Tuhan. Inaralamu ya Ramu ya Ramu ya Ramu ya Ramu ya Ramu. Mari anak-anak tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Mari anak-anak angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Kiralah ya rala masyikaralah. Mari guru-guru sekolah minggu angkat tangan tinggi. Mari pengurapanmu turun Tuhan. Kau menjamah mereka. Hamba-Mu melihat lidah-lidah api di gereja ini beberapa minggu lalu. Engkau melawat Tuhan, Engkau melawat, Engkau melawat, Engkau melawat, Engkau melawat, Engkau melawat, Engkau melawat, Engkau melawat. Jamah, jamah, jamah Tuhan. Jamah, jamah, jamah. Jamah, penuhkan hati umat-Mu. Ini waktunya penggenapan tahun Yobel bagi umat-Mu. Tahun pembebasan bagi gereja ini. Tahun kemenangan bagi gereja ini. Tahun pertolongan, tahun kelengkapan bagi gereja ini. Kasih-Mu Tuhan memenangkan gereja ini. Inaralama syekarala yaralamu. Keralama syekarala yaralamu. Keralama syekarala yaralamu. Wow, dahsyat Tuhan. Inaralama syekarala yaralamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Saya undang hamba-Nya maju ke depan. Inaralama syekarala yarala yarala yaralamu. Inarala yarala yarala yaralamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, hamba mengucap syukur buat anak-anak ini. Biar Engkau mengurapi sepanjang ibadah. Mengurapi kami semua sepanjang ibadah. Terima kasih Roh Kudus. Saya serahkan Ibu untuk berdoa buat kita semua. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengurapan-Mu ya. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menikmati hadirat-Mu pagi ini. Kami sudah menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengurapan itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah pengurapan itu terus terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hanya melalui Engkau, hanya dengan Engkau kami boleh memperoleh kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh atensi kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, berkat bagi kehidupan kami. Dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah saudara seiman dipakai saji. Biasanya Bapak cuma cerita-cerita aja. Hari ini saya dibawa ke sini. Nah, karena ini pertama kalinya saya di sini dan saya menyadari kalau saya ini bukan artis ya. Jadi seyogyanya ya saya harus memperkenalkan diri. Betul? Perkenalkan, nama saya adalah Ejia Chandra Novalia, biasanya dipanggil Mbak Ejia. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di STT Satya Bakti, sudah masuk semester 7 akhir, besok semester 8, persiapan skripsi. Semangat. Katanya berat tapi pasti bersama Tuhan kita bisa. Amin. Oke, tema saya hari ini adalah mengenai self healing. Kalau dengar kata-kata ini, apa sih yang tersirat di benak kita? Apa sih yang langsung oh, self healing itu apa ya? Gitu. Kalau kita mendengarkan kata-kata ini, itu apa yang ada di pikiran kita? Jalan-jalan Mbak? Oh iya. Liburan Mbak? Oh iya. Biasanya kan kayak gitu. Self healing, ayo healing. Liburan, bunek ini bunek, ayo cari yang seger-seger, cari hiburan, cari liburan. Kenapa? Kenapa kok kita butuh hiburan?
Kenapa kok kita itu butuh liburan? Soalnya kan stres Mbak, kerja terus saya, masa kerja tok gak liburan? Kan ya stres. Oh iya bener. Tapi pernah nggak kita memikirkan apa ya sih sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan? Apakah ketika kita liburan memang seneng ya? Siapa yang nggak seneng liburan? Liburan, jalan-jalan, kan semua pasti senang. Tapi apa itu benar-benar yang kita butuhkan? Self healing saya ngambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu, kita perlu tahu dulu apa sih self healing itu yang sebenarnya. Ketika kita sudah benar-benar tahu dan kita melakukan yang namanya liburan, jalan-jalan, ya segala semua hiburan apapun itu benar-benar bisa membuat kita fresh, benar-benar bisa membuat kita itu ya jangan liburan habis jalan-jalan balik ke rumah stres lagi, tidak seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu apa sih self healing itu. Next, self healing adalah proses pemulihan yang kita lakukan untuk menyembuhkan diri dari luka batin. Saya kasih tanda merah luka batin masa lalu. Setiap orang itu pasti punya masa lalu. Betul apa benar? Tidak mungkin kan ada orang moro-moro, waduh moro-moro ini, tahu-tahu sudah menjadi tua, kan enggak ada. Pasti ada proses dari lahir sampai hari ini umur berapa masing-masing pribadi-pribadi, pasti kan ada perjalanan hidup itu yang enggak enak, bener enggak? Kita tuh hidup enggak mungkin enak, atau itu enggak ada, mustahilis, enggak ada. Pasti ada enggak enaknya. Nah, ketika kita mengalami yang enggak enak ini, itu pasti sakit, ya kan? Wong kita jalan, aduh kecekluk, sakit kok. Apalagi kehidupan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apalagi persoalan-persoalan itu menyentil perasaan kita yang bagian dalam yang tidak terlihat ini. Nah, ini adalah proses. Apa sih proses itu? Proses adalah rangkaian tindakan atau perbuatan untuk merubah sesuatu. Namanya rangkaian itu berarti satu demi satu dirangkai. Self healing itu begitu. Ada step by stepnya, ada prosesnya. Satu demi satu. Bapak Ibu, self healing kita harus benar-benar mengalami prosesnya. Ketika orang sakit Bapak Ibu kalau sakit yang pertama dilakukan apa? Minum obat kan ya, benar? Gak mungkin ada orang sakit, aduh aku loro, masuk angin wetengku loro, ayo wis liburan jalan-jalan. Loh, gak ada, saya tidak pernah menemui orang yang seperti itu. Ketika tubuh mereka sakit yang dilakukan adalah minum obat, istirahat. Benar? Kalau sudah minum obat, istirahat, sehat, butuh jalan-jalan, baru. Tidak ada orang sakit, boyoan terus jualan-jalan, cari hiburan, itu tidak ada. Begitu juga dengan luka batin kita. Kalau kita mau luka batin kita ini sembuh, pulih, kita harus minum obat. Jangan jalan-jalan dulu. Karena apa? Ketika kita, aduh aku stres, aku mangkel ambek wong iku, wis saya wis jalan-jalan nongkrong ngopi. Itu tidak mengobati. Bener, waktu jalan-jalan, waktu nongkrong, waktu ngopi, waktu kita mungkin berbelanja atau apapun yang kita merasa bahwa itu menyenangkan hati kita. Benar, pada waktu kita melakukan itu kita senang. Siapa yang gak senang waktu jalan-jalan, waktu ngumpul sama teman-teman, ngobrol ini itu, waktu itu senang. Tapi ketika kita kembali ke rumah, itu masih ada. Perasaan mangkel itu masih ada.
Benar apa enggak? Berarti kan itu belum diobati. Bapak Ibu, kita melakukan refreshing, jalan-jalan, itu seperti kita itu minum vitamin C. Sebagai pemulihan untuk supaya cepat sembuh. Orang kalau sakit, dia kan minum obat dulu, istirahat. Baru minum kayak vitamin-vitamin supaya cepat pulih, cepat sembuh, cepat sehat. Benar nggak? Berarti yang harus kita minum dulu adalah obatnya. Harus kita lakukan adalah menemukan obatnya supaya sakitnya cepat sembuh. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Dalam konteks ini Bapak Ibu, Yeremia sedang mengalami luka batin. Dia sakit hati. Sama siapa? Sama bangsa Israel. Sama nabi-nabi palsu yang pada waktu itu tidak percaya sama nubuatannya Yeremia. Pada waktu itu Yeremia menyampaikan nubuat. Tapi nubuatnya belum tergenapi. Dan itu disepelekan sama bangsa Israel. Disepelekan sama nabi-nabi palsu. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Yeremia. Yeremia merasa sakit hati. Dia tahu bahwa hatinya ini sedang terluka. Batinnya itu sedang terluka. Makanya dia bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Yeremia tidak menyerah. Ketika ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dia. Dia tetap pada panggilannya. Tapi dia menyadari bahwa ada sakit yang harus disembuhkan. Bapak Ibu, kita ini manusia. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Next. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan coba bacakan ayatnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Yang Tuhan kehendaki adalah tubuh, jiwa, dan roh kita itu terpelihara sempurna, tidak ada cacat. Artinya apa? Tuhan mau ketiga bagian dari diri kita ini itu sembuh, itu sehat, itu sempurna. Makanya ketika ada bagian-bagian yang terluka harus disembuhkan. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, tubuh ini itu adalah bagian dari diri kita itu yang bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau tubuh ini terluka, kita tahu yang mau diobati yang mana, benar nggak? Kalau yang luka kakinya, yang diobati kakinya. Kalau yang luka, kalau yang sakit itu kepalanya, yang diobati kepalanya. Gak mungkin ketika kita pusing, kita minum Promak, gak mungkin. Itu ndak nyambung. Karena apa? Karena kita tahu bagian tubuh kita yang sakit itu yang mana. Benar gak? Maka kita sudah jelas, pasti kita menyesuaikan obatnya sesuai dengan luka yang ada di bagian tubuh kita. Nah, terus bagian dalamnya lagi, itu adalah bagian jiwa. Jiwa itu menyangkut mengenai perasaan, itu ada di sana. Emosional, itu ada di sana. Terus lagi pikiran, itu ada di sana. Nah, celakanya, bagian itu seringkali tidak kita sentuh. Kita mengabaikan. Ketika kita merasa mungkin gak enak mangkal, alah ya wis lah. Kita merasa terluka, ya wis aku loratif. Tapi kita mengabaikan. Kita membiarkan luka itu. Setiap kali ada orang yang melukai, kita membiarkan. Ya wis lah gak popo, ya wis lah gak popo. Ya wis lah gak popo, tapi ndek sini sik bededek. Berarti itu gak kenapa-napa. Benar enggak? Karena di sini tuh masih ada rasa nggak enak. Coba ya Bapak Ibu, ketika kita sedang bergesekan, entah itu dengan saudara atau mungkin teman atau siapapun, mungkin kita aku mangkel ambek wong iku,
Tapi ya wis gak apa-apa kata ya apa maneh. Tapi kalau ketemu orang yang di sini itu berdedek, itu berarti belum gak apa-apa. Itu masih kenapa-kenapa. Karena apa? Karena sebenarnya itu terluka. Ada sesuatu yang gak enak, dia tergores. Perasaan kita tergores. Dan ketika kita membiarkan itu, akhirnya Bapak Ibu, kalau kita ada luka ya, luka entahlah kena apa, luka gitu, dibiarin, kita biarin nggak, kita obatin nggak apa, suwe-suwe luka ini yang tadinya kecil, yang biasanya seharusnya dia cepat terobati, kita tidak obati, dibiarkan, akhirnya suwe-suwe jadi borok. Begitu juga dengan luka batin kita. Nah, seringkali kita tidak mau menyadari itu. Kita mungkin sebenarnya bukan tidak mau, tapi kita tidak menyadari. Ini celakanya. Kalau kita sadar itu jauh lebih bagus. Tapi seringkali kita tidak menyadari. Nah, ketika luka itu semakin besar dan kita membiarkan numpuk. Namanya luka itu sakit ya. Enggak ada luka yang enggak sakit. Ayo. Tak tanya, kalau jatuh kecil biasa tergores gitu. Sakit loh yo. Benar enggak? Sakit. Enggak ada luka yang enggak sakit. Begitu juga dengan perasaan kita. Kalau kita timbun, akhirnya nanti luka itu akan munculnya menjadi emosi yang tidak terkendali. Kita jadi orang yang gampang ngamuan, gampang tersinggung, gampang baperan, gampang nanti ada baca story-nya temennya padahal bukan ditujukan buat kita, buat orang lain, tapi kita merasa. Biasanya kan kayak gitu, story buat siapa tapi kita baca, kita yang merasa. Ya, seperti itu munculnya emosi-emosi yang tidak terkendali. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pada yang pernah ngerasain kayak gini, aku kok merasa moro-moro kayak sedih yo, tapi gak tahu kenapa. Aku kok moro-moro ngamuk yo, kok pengen mamu, kok muangke, tapi dipikir-pikir, yo gak ada masalah. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa di dalam diri kita ini ada luka yang perlu disembuhkan. Dari pikiran kita. Pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang gampang berpikir negatif, gampang berpikir kalau sekarang itu bahasanya overthinking gitu. Mikirnya itu sebenarnya enggak kayak gitu, tapi kita tuh mikir harus gak karu-karuan. Karena apa? Karena ada luka di sini. Dan itu belum sembuh. Itu di bagian jiwa. Dan fokus kita hari ini yang mau Tuhan pulihkan itu di situ. Yang ketiga adalah bagian roh. Roh ini itu hubungan untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika jiwa kita ini sakit, itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa sembuh, bisa merasakan pemulihan yang benar-benar pemulihan. Obatnya apa sih? Ini dia obatnya. Yang pertama adalah terbuka. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itu tulisannya kok. PPT kok berubah. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah terbuka. Terbuka sama siapa? Yang pasti terbuka sama Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan, aku sakit hati sama orang ini, aku gini, kita terbuka sama Tuhan. Sebenarnya kalau kita nggak terbuka, Tuhan sudah tahu. Tapi kita harus melakukan itu. Itu sebagai sebuah pengakuan kita. Keterbukaan itu adalah sebuah pengakuan kita. Yang kedua adalah terbuka dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita terbuka, itu nggak enak loh prosesnya. Saya bilang, kenapa? Karena kita ini membuka masa lalu yang nggak enak-enak itu. Iya kan? Kita membawa masa lalu yang kita sudah berusaha untuk melupakan itu, kita tarik kembali,
kita ceritakan. Ibarat luka kalau di kulit ini, itu sing wong bablas ya, wong bablas itu dibersihkan ini puwer ini naudzubillah. Kayak gitu ketika kita terbuka, beneran itu sakit. Saya ketika melakukan ini, itu ya setiap kali saya konseling, pasti saya selalu nuangis misek-misek. Ya, tidak mudah untuk melakukan keterbukaan. Karena apa? Kita mengungkit kembali masa lalu yang menyakitkan, yang menggores kita. Tapi itu harus kita lakukan. Karena apa? Itu adalah langkah awal dari pemulihan. Dan kalau kita tidak mau melakukan ini, ya wis sakit terus. Dan sakitnya itu ya nambah terus. Karena apa? Karena belum sembuh ditambah lagi. Waduh wis nak. Kita harus berani untuk terbuka. Ayo cari orang yang kita percayai. Di mana cari orang yang kita nyaman untuk bercerita, untuk terbuka, yang kita rasa oke, sama dia aku bisa buat terbuka, menceritakan apapun masa laluku. Bapak Ibu Saudara, saya ini anak pertama dari keluarga. Bapak Ibu saya itu orang Muslim. Sampai sekarang mereka Muslim. Tapi bapak saya itu orang sing keras wes. Dia itu kepengennya punya anak laki-laki. Lah sing nongol wedok. Jadi didikannya tetap didikan laki-laki. Jadi saya itu ya, waduh, saya itu waktu kecil itu benar-benar kayak cowok. Iya, saya itu mainnya sama cowok, kelerengan, main layangan, menek-menek gitu. Tapi juga didikan orang tua saya itu keras. Kalau saya pulang terlambat gitu, waduh, dikebui. Iya, saya mengalami itu, yang namanya terluka, perlakuan yang nggak enak lah dari bapak saya. Karena orangnya memang keras. Karena dia mungkin mau saya itu jadi orang yang kayak laki-laki gitu loh, yang tangguh, yang kuat. Jadi saya dididik dengan keras. Kalau salah apa digebuk. Kalau waktu masih kecil ini, saya diajari belajar membaca. Gak nyantol-nyantol, waduh sewabut. Iya, itu zaman dulu, zaman kolonial, itu menyakitkan. Nah, kayak mengalami hal-hal seperti itu kan membuat kita sakit hati ya. Iki bapakku temenan apa duduk sih, ya Allah, kok aku diperlakukan kayak gini, aku sampai kayak gitu. Ini aku anaknya temenan apa duduk sih, aku sampai kayak gitu. Apalagi saya ini kan orang perempuan ya, wanita ya, kan ya mainnya itu kan main di perasaan. Saya tuh sampai benar-benar sakit hati sama bapak saya. Karena saya merasa, aku ini loh, anak perempuan. Kalau orang bilang, anak perempuan cinta pertamanya itu adalah ayahnya, itu tidak berlaku buat saya. Tidak berlaku buat saya. Karena saya tidak merasakan itu. Tidak ada yang namanya disayang-sayang, dibeliin boneka apa gitu. Tidak ada. Yang ada itu didikan yang keras. Jadi cinta pertama anak perempuan itu ayah itu sakjane itu tidak mesti. Karena saya tidak mengalami itu dan itu membuat luka. Bahkan saya sampai pernah awas kon yo, sampai kayak gitu. Karena apa? Ya itu perlakuan. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Saya juga waduh, bapak saya itu kalau ngomong keras. Apalagi anak perempuan ya, diomongi nyelkit gitu swakit tuh ya. Dan di sini membekas. Sampai saya dewasa, akhirnya ketika ini bahayanya ketika kita terluka dan kita tidak menyadari dan tidak sembuh. Akhirnya ketika saya berusaha untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, sesama masih normal, dengan lawan jenis, itu pasti ada masalah. Karena apa? Karena saya nggak percaya, saya pasti pikirannya itu aneh-aneh, overthinking gitu. Akibat apa? Karena akibat perlakuan yang saya terima dari bapak.
Saya tidak mengalami yang namanya kasih sayang seorang ayah, tidak mengalami yang namanya kehangatan. Akhirnya itu mempengaruhi. Nah, luka itu mempengaruhi. Ketika saya terbuka, konseling, membawa semua luka-luka itu pastikan kita mengingatkan peristiwa-peristiwa itu sakit. Tapi kita harus lakukan. Dan ketika saya tahu saya harus lakukan, ini adalah proses. Proses tadi apa? Mengkaitkan satu demi satu. Ini adalah baru proses yang pertama. Next. Terbuka sama dengan sembuh. Ketika kita terbuka, kita akan mengalami kesembuhan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu ini berarti terbuka. Kalau ada kata saling itu berarti tidak sendirian loh ya. Saling itu minimal ada 2 orang. Kita saling terbuka, saling mendoakan. Nah, ketika kita tahu, oh iya, kita doa, kita saling menguatkan. Kita merasa oke, aku enggak sendiri. Ada orang yang mengerti aku. Ada orang yang mau mendoakan aku. Nah, supaya kamu sembuh. Ketika kita terbuka, kita saling mendoakan, akhirnya kita mengalami kesembuhan. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti ini memang kita akan mengalami itu. Tuhan mengatakan itu. Orang yang benar. Nah, ketika kita berdoa, sama-sama berdoa kan gak mungkin ya doanya yang jahat-jahat. Iya kan? Pasti kan doa yang baik. Tuhan akan memulihkan engkau, menguatkan engkau, kan gitu. Dan itu akan kita alami. Kita harus pegang janji itu. Kita harus pegang firman Tuhan. Kita harus imani, kita harus percaya. Next. Tadi kita sudah ketika terbuka, kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan juga disucikan atau diperbaharui. Sakit atau luka ini kalau tergores kita bersihkan. Ini kan supaya sembuh, diperbaharui. Sel-sel sing wis mati, sing wis ngglodhoki, sing wis terkelupas ini kan nanti akan diperbaharui. Sembuh, kulit kita akan kembali. Nah, 1 Yohanes 1 ayatnya 9, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Mengaku dosa kita berarti keterbukaan. Sehingga ia akan mengampuni. Tuhan akan mengampuni kita ketika kita terbuka. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ternyata kalau kita mau terbuka itu loh, Tuhan welas asih. Tuhan sudah tahu apa yang kita alami, sudah tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia, menyerahkan luka-luka kita ini, menyerahkan beban hidup kita ini sama Dia. Maka Dia akan menyembuhkan, memperbaharui, dan memberikan pengampunan. Bapak Ibu, saya ini ada luka yang lain. Waduh, wakil. Baru umur berapa, Mbak? Saya adalah seorang single parent. Single parent tapi gak nikah. Loh, ya apa sih wong iki? Ya, saya pernah karena tadi ya, saya mengalami luka dari bapak saya. Saya tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang. Halo bapak-bapak, tolong yang punya anak perempuan didengarkan. Pasang kuping yang baik-baik. Penting sekali untuk menyayangi anak-anak Anda. Baik perempuan maupun laki-laki. Sayangi mereka dengan kasih yang tulus. Karena itu mereka butuhkan. Kalau tidak, mereka akan cari di luar. Ketika mereka cari di luar dan salah ketemu orang, ya wassalam kayak saya. Saya pacaran, akhirnya saya ditinggalkan. Bye, dia yang baik sama saya, tapi saya sakitnya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Saya harus berjuang membesarkan anak saya sendiri.
Tidak hanya itu, yang paling berat adalah mental. Karena apa? Karena saya punya anak, ndak ono bojone. Apa kata orang? Itu sudah kalau bukan Tuhan yang tolong ya, mungkin saya sudah di rumah sakit jiwa. Beneran. Karena itu bebannya sangat berat. Dan ketika saya menghadapi itu, orang tua saya tidak bersama dengan saya. Wow. Sakitnya bukan main. Tapi ketika saya melakukan ini, saya terbuka. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya terbuka, Tuhan, aku loro hati ambek wong iki. Kenapa? Saya mengakui. Dan saya menyerahkan sakit hati saya sama Tuhan. Beban hidup saya sama Tuhan. Apa yang terjadi? Saya ada di depan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tuhan memperbaharui hidup saya. Ini hal yang pertama memang tidak mudah, terbuka itu tidak mudah. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ini obatnya. Kalau ada saudara kita yang sakit, sekarat gitu ya, perlu obat dan obatnya itu jauh di sana. Pasti kita akan berusaha berapapun harganya, dimanapun itu kita akan cari itu supaya saudara kita sembuh. Itu untuk saudara. Apalagi untuk diri kita. Kita harus lebih berani lagi. Harus lebih totalitas lagi. Tidak apa-apa sakit karena itu proses. Next. Kepotong ya. Oh, di sini ternyata. Yang kedua adalah mengampuni. Efesus 4 ayatnya 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan mau adalah ketika kita merasakan pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian atau fitnah apapun itu, Tuhan mau kita saling mengampuni. Mudah? Oh, tidak. Tidak mudah mengampuni orang. Susah. Apalagi seperti yang sudah saya alami. Dalek iso tak bales. Iya kan? Itu manusiawi. Kita punya perasaan, itu manusiawi. Tapi yang Tuhan mau ternyata berbeda. Memang kadang kalau dipikir-pikir gitu kan, duh ya apa sih Tuhan ini gitu ya. Tapi itu ternyata obat buat kita. Mengampuni itu tidak hanya dari mulut saja. Wes gak apa-apa aku wis ngampuni orangnya. Oh, tidak. Tapi Tuhan berkata apa? Dia melihat hati kita. Bagaimana ngeceknya? Kalau kita sudah mengampuni orang, sama yang bergesekan sama kita, sama yang bertikai sama kita, kita ketemu orangnya itu udah biasa aja. Wis nggak berdedek di sini, wis nggak mangkal, nggak wis nggak kayak gitu. Kita bisa biasa aja, seperti tidak ada apa-apa. Itu berarti kita mengampuni. Yang kedua, kita minta maaf sama orangnya. Itu adalah udah kita pasti ngampuni dia. Karena apa? Karena kita yang minta maaf. Kita yang dilukai, tapi kita yang minta maaf loh. Ya apa sih Mbak? Kan seharusnya yang melukai itulah yang meminta maaf karena dia bersalah. Oh, ternyata tidak begitu konsepnya Tuhan. Kita yang minta maaf. Itu tandanya kita sudah mengampuni dia. Dan saya melakukan itu Bapak Ibu. Saya mengerti ini. Saya mendaftarkan semua orang-orang yang sudah melukai saya. Dan saya hubungi mereka. Termasuk mantan-mantan saya. Saya sudah biasa. Mantan-mantan saya hubungi. Semua. Arek iki mbiyen boncengno nglarakno aku iki mbiyen selingkuh ngene-ngene aku. Saya minta maaf sama mereka. Bahkan sama ayah anak saya yang sudah pergi entah kemana. Saya minta maaf sama dia. Sebagian orang pasti, kamu gak apa-apa ta? Dikira aku pamitan. Karena gak ada angin, gak ada hujan,
Saya menghubungi mereka dan saya bilang, maaf ya, selama sama kamu kayak gini, maaf ya. Itu tidak mudah, itu berat. Saya bisa melakukan itu, yang pertama adalah saya terbuka dulu. Ketika saya terbuka, konseling, kita saling bertukar pikiran, akhirnya mengerti, oh iya, yang Tuhan mau ini, saya harus lakukan ini. Step lanjut. Rangkaian selanjutnya itu adalah mengampuni. Saya minta maaf sama mereka. Ya mungkin mereka terkaget-kaget. Ono opo arek iki moro-moro. Atau mungkin juga mereka yang masih ada rasa nggak enak sama saya, mungkin jadi akhirnya lega juga. Oh, aku udah dimaafin. Ya, itu penting. Mudah? Oh tidak, butuh proses. Tidak usah buru-buru. Tapi pastikan ketika kita melakukan itu kita siap. Harus ada kesiapan. Jangan buru-buru. Karena itu berbicara mengenai perasaan ya. Itu tidak mudah. Tapi yang Tuhan mau itu pulih dan kita lakukan itu. Kita harus siap ketika kita mau melakukan itu. Ketika kita mau terbuka, kita siap, yakin ya. Aku sudah siap apapun yang terjadi. Sakit gak apa-apa. Itu adalah proses. Aku mau memaafkan orang, aku mau mengampuni, aku udah siap. Datengin orangnya. Kalau gak bisa didatengin ya dihubungin kayak saya. Kalau saya gak punya WA, tak cari Facebooknya. Loh beneran, itu saya lakukan. Saya cari Facebooknya. Dan suatu hari saya juga cerita bahwa suatu ketika tanpa sengaja, saya ini kan pedagang, pekerjaannya dagang, jualan online. Waktu itu saya ngirim pesanan saya. Tanpa sengaja di jalan saya bertemu dengan orang yang sudah meninggalkan anak buat saya. Ya saya biasa aja sudah. Ya cuman, Mas, dicari anaknya. Tidak ada lagi, wong iki awas kon tak tobruk ya. Oh tidak, tidak ada seperti itu. Karena saya sudah membereskan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita minta maaf itu, bukan kita sedang menjatuhkan harga diri kita, enggak. Justru sebaliknya yang perlu kita mengerti adalah diri kita ini berhak untuk merasakan damai sejahtera. Ketika kita tidak melakukan itu, kita tidak mengampuni, enggak ada damai. Karena apa? Ketemu uangnya bededek mangkel, damai apa enggak? Itu sudah merusak hari kita. Mangkelnya sama siapa, moreng-morengnya sama siapa. Bapak Ibu Saudara yang punya pasangan mungkin ngerti, mangkelnya mbak iku, pasangannya sing kena omel. Akhirnya apa? Membuat hubungan kita sama yang lain itu jadi jelek. Mempengaruhi. Tapi coba kalau kita merasa damai. Masuk ketemu orangnya kita damai, nggak akan ada masalah yang lain. Benar nggak? Penting untuk mengampuni. Ayo kita belajar untuk mengampuni. Nggak mudah. Tapi Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Next. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni, kita itu diperdamaikan. Kita sedang diperdamaikan. Diperdamaikan sama siapa? Sama sesama. Sama orang yang berseteru sama kita, sama orang yang menyakiti hati kita. Kita akan diperdamaikan sama mereka. Kita akan diperdamaikan dengan diri sendiri, dengan masa lalu kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya belum diperdamaikan, belum mengalami ini, belum mengalami pemulihan. Jangankan buat cerita kayak tadi ya Bapak Ibu. Saya baru mau punya niatan cerita, ngomong, itu wis mesek-mesek. Karena apa? Karena belum berdamai dengan masa lalu saya. Belum berdamai dengan diri saya, masih sakit. Lukanya itu masih ada. Jadi buat cerita, tidak mudah loh untuk menceritakan hal seperti itu. Siapa orang yang mau menceritakan aibnya? Tapi ketika kita sudah pulih, sekalipun itu dianggap aib, kita akan berkata bahwa itu bisa menjadi berkat buat orang. Luka itu bisa menjadi berkat buat orang. Orang bisa belajar. Paling enggak bapak-bapak,
orang-orang lagi, halo, yang merasa mereka bisa mengerti, oh ternyata ketika kalau saya melukai seorang wanita itu dampaknya itu bisa sangat luar biasa buat mereka. Saya sudah merusak mental mereka, merusak hati mereka. Setidaknya orang akan mengerti. Dan tidak melakukan itu tentunya. Kalau sudah mengerti tapi tetap melakukan, Yang terakhir adalah kita diperdamaikan sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih mengalami luka batin, kita akan sulit buat bertemu sama Tuhan. Karena apa? Fokusnya kita ini sama sakitnya kita. Ada kan orang-orang yang mungkin hari-hari ini gak mau datang ke gereja karena ada luka. Entah luka sama gesekan sama jemaat, entah sama gembalanya. Akhirnya gak mau datang ke gereja. Gak mau bersekutu sama Tuhan. Menjauhkan diri sama Tuhan. Menjauhkan diri sama sesamanya. Dan dia masih terus berkutat dengan sakit hatinya, dengan dirinya itu. Gak sembuh-sembuh. Tapi kalau itu sembuh, enak. Mau bertemu sama yang kita berseteru biasa, sama diri kita pun kita bisa menerima keadaan kita, menerima masa lalu kita, benar-benar menerima. Bapak Ibu Saudara, kalau luka di kulit, di tubuh kita ini ya sudah sembuh, memang ada bekasnya, benar nggak? Ini babras kabeh sering jatuh, masih ada bekasnya, tapi sudah tidak sakit lagi. Kecuali digepuk ini, sakit karena tak gepuk, tapi sakitnya tidak lama. Pemulihan yang digepuk ini tadi cepat sembuh. Karena apa? Karena luka yang sebenarnya itu sudah sembuh. Sekalipun ada bekasnya. Jadi ketika kita sudah benar-benar sembuh, mungkin di masa depan, kita akan bertemu lagi dengan orang yang melukai kita. Tapi luka itu tidak akan diam. Luka itu tidak akan menggerogoti kita lagi. Justru kita akan sembuh dengan cepat. Karena apa? Sudah pulih sepenuhnya, sudah sembuh sepenuhnya. Luka ini ada bekasnya. Tapi ketika saya pukul, memang sakit. Kita pun akan mengalami sakit lagi. Tapi akan lebih cepat sembuhnya. Karena apa? Karena kita sudah ngerti obatnya apa. Kita sudah ngerti. Kita tidak lagi, ketika ada orang yang melukai, tidak lagi dipendem, nek jero ati, dianu gitu, tidak lagi. Karena kita sudah mengerti betapa pentingnya kesembuhan buat jiwa kita. Yang terakhir. Next. Menerima sama dengan penyerahan diri. Galatia 2 ayatnya yang 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menerima berarti penyerahan diri. Ketika Tuhan izinkan luka-luka itu terjadi, kita menerima dan kita menyerahkan itu sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, karena kita sudah menyerahkan diri kita ini sama Tuhan, maka percayakanlah sama Tuhan. Apapun yang terjadi itu Tuhan sudah izinkan. Kalau sampai hari ini saya tidak menerima apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi di masa lalu saya yakin saya tidak akan ada di depan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tentu Tuhan izinkan itu terjadi, ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Benar nggak? Mungkin ketika ada orang yang mengalami seperti apa yang kita alami dari masa lalu kita bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Dan kita bisa menguatkan mereka. Bukan menghakimi mereka. Kebanyakan orang yang suka menghakimi konco-konconya itu, karena mereka sedang terluka. Mereka terluka dan tidak menyadari. Akhirnya apa? Melukai temannya lagi. Itu sudah konsepnya seperti itu. Ketika kita hati ini terluka, maka kita akan sering, pikirannya kan mesti jelek. Wong iki ancen ngene-ngene, padahal belum tentu seperti itu. Iya kan? Maka penting sekali. Yang pertama tadi adalah kita terbuka, mengampuni, dan menerima. Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan hidup kita, karena mari kita berani untuk terbuka, mengampuni, dan menerima apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terima dengan lapang dada dan percaya. Pasti Tuhan pulihkan. Tuhan itu sanggup. Kita harus percaya. Benar-benar yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup pulihkan. Seperti ayat Yeremia tadi. Makanya kenapa tuh Yeremia bilang, Tuhan sembuhkan aku. Karena Yeremia tahu Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Makanya dia datang sama Tuhan. Maka kesembuhan itu dan pemulihan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saya undang untuk pemain musik dan penyanyi pujian untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita sudah sembuh, jiwa kita ini benar-benar sembuh, dan kita melakukan yang namanya healing, jalan-jalan, rekreasi, pergi mantai, nge-mall, belanja, itu benar-benar merefresh diri kita, benar-benar membuat kita segar kembali. Bukan ketika kita selesai liburan, mendapatkan hiburan, pulang-pulang masih stres, berarti itu belum sembuh. Tapi ketika kita sudah sembuh, benar-benar sembuh, sukacita yang penuh itu akan kita terima. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sanggup sampai hari ini. Amen. Dia masih sanggup untuk menyembuhkan diri kita, untuk memulihkan diri kita, menyembuhkan luka batin kita, luka-luka di masa lalu. Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan bisa kerjakan itu dalam hidup saya, maka Tuhan juga bisa kerjakan itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Di setiap persoalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harapannya. Tuhan tak hatimu. Kami mau menguatkan hati kami. Lewati setiap persoalan. Kami mau menyerahkannya ke dalam Tuhan Yesus selalu menopang. Kami percaya bahwa Engkau mampu menopang kami. Jangan pernah dan kami tidak mau terhenti padamu Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan
saudara bahwa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup menyembuhkan luka batinmu. Percayai dan imani, terima kesembuhan itu, terima pemulihan itu. Terbukalah sama Tuhan dan kau akan sembuh. Mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus Tuhan, menguasai hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di masa lalu kami, apapun yang sudah kami alami Tuhan, luka-luka batin kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau memulihkan hidup kami. Hari ini kami menerima pemulihan itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami. Pulihkan hidup kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, terbukalah di hadapan Tuhan. Jangan tahan lagi Bapak, Ibu, Saudara. Terbukalah di hadapan Tuhan dan izinkan pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Jika engkau tidak mau terbuka, maka Tuhan tidak bisa memulihkan kau. Jangan tahan lagi Bapak, Ibu, Saudara. Izinkan Tuhan memulihkanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kesembuhan, pemulihan datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan, bila mana pagi hari ini kami boleh Kau ajak melalui kebenaran firman-Mu. Nabi Yeremia, orang yang Kau pakai itu mengalami luka batin. Tetapi saat dia menyerahkan luka batinnya, saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan Kau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kesembuhan, pemulihan boleh terjadi bagi setiap kami di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap peristiwa yang boleh terjadi di masa lalu kami, sesuai izin-Mu. Ajar kami untuk terbuka. Ajar kami untuk mengampuni Tuhan. Ajar kami untuk menerima. Agar kesembuhan itu, pemulihan itu boleh terjadi total di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila mana pagi hari ini kembali Engkau menyapa kami, Engkau menyapa luka kami, Engkau membasuh luka kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya, kami sungguh percaya, ini semata-mata hanya karena kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau mengurapi Mbak Ijia, Engkau memberkati pelayanannya, studinya, Engkau memberkati rumah tangganya, di mana dia menjadi single parent. Dia menjadi ibu yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melimpah-limpahkan hikmat
Engkau memberkati setiap usaha, dan Engkau akan membuatnya berhasil. Kami bersyukur Tuhan, bila mana hari ini boleh terjadi. Hari ini kami boleh bersekutu bersama dan menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Ucapan syukur kami hanya kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.